Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi mengenai tumbuhan tingkat tinggi. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Amanda Nur Syifa, kedua ada Melia Azizah, yang ketiga ada Nur Kamalia, keempat Bella Indriani Putri, dan yang kelima ada Risdayanti. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Melia Azizah. Baik, terima kasih kepada Saudara Risdayanti. Kita akan membahas tentang pengertian tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan golongan flora ataupun tanaman dengan taraf perkembangan filogenik tertinggi, di mana ciri spesial tumbuhan tingkat tinggi adanya suatu organ yang berupa biji yang berarti termasuk divisi tumbuhan biji atau spermatopita. Pada bahasa Yunani, biji berarti sperma. Tumbuhan tingkat tinggi juga sering disebut sebagai tanaman berbunga. Bunga yang ada pada tumbuhan merupakan alat reproduksi atau sebagai alat kawin. Maka dari itu, tumbuhan tingkat tinggi berkembang biak secara seksual. Tumbuhan ini mempunyai persebaran yang relatif luas dan lazim ditemukan pada banyak sekali daerah di Indonesia. Contohnya kelapa sawit, singkong, mangga, Kamboja, dan sebagainya. Pemaparan materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Nur Kamaliah, untuk waktu saya persilahkan. Baik, divisi tumbuhan biji atau spermatopita terbagi menjadi dua, yaitu gimnosperme, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Ialah grup tumbuhan yang bijinya tidak tertutup dari daun buah sehingga terlihat dari luar. Contoh tumbuhannya yaitu melinjo. Yang kedua ada angiosperme, tumbuhan tertutup. Angiosperme merupakan angiosperme mencakup semua tumbuhan monokotil dan dikotil. Contoh tumbuhannya seperti padi, jagung, tebu, mangga, pepaya, nangka, manggis, dan lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Indriani. Dipersilahkan. Baik, klasifikasi. Klasifikasi Gymnospermae dibagi atas 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas Cicadinae. Jenis tumbuhan ini mempunyai susunan daun dan bentuk batang mendekati pohon palem. Titik tanaman dari kelas ini bersifat dioecious atau berumah dua. Contohnya adalah pakis haji. Yang kedua, kelas Gnetinae. Ciri khas tanaman ini ialah memiliki batang lurus, bercabang-cabang dan juga tidak. Bunga berkelamin satu ialah strobilus jantan dan betina yang ada dalam satu pohon atau bunga tertata majemuk, contohnya melinjo. Dan kelas Coniferae, tumbuhan Coniferae memiliki bentuk daun yang beragam. Ada yang tipis, ada yang tebal sedikit lebar, serta ada pula yang berbentuk seperti jarum. Contohnya adalah tumbuhan damar. Dan selanjutnya klasifikasi Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tanaman berbunga yang memiliki biji berkeping dua. Contoh tanaman dikotil ialah tomat, cabai, jeruk, dan rambutan. Dan tumbuhan monokotil, karakteristik tanaman pada kelas monokotil adalah mempunyai satu keping biji. Contohnya adalah rumput dan nanas. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda Nur Syifa. Baik, karakter dan ciri umum pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu akar. Akar memiliki morfologi akar selabut dan akar tunggang. Sedangkan anatominya yaitu berupa lapisan luar, epidermis, kulit dalam, korteks, silinder pusat, stel, xilem, dan phloem. Yang kedua yaitu batang. Bentuk tubuhnya yaitu tegak, condong, berbaring, dan merayap. Untuk anatominya yaitu epidermis, korteks, stel, xilem, dan phloem. Fungsinya itu penghubung akar dan daun sehingga batang dapat mentransportasikan air dan garam mineral dari akar ke daun atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu daun.
Tulang daun yang bervariasi, yaitu seperti palminervis, peninervis, rectinervis, dan curvinervis. Daun memiliki anatomi seperti epidermis, mesofil, jaringan tiang, dan jaringan bunga karang. Bunga karang ada xilem dan floem. Fungsinya itu tempat berlangsung fotosintesis. Yang keempat yaitu bunga. Memiliki morfologi alat kelamin jantan yang biasa disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina yang sering disebut dengan putik. Untuk materi pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh Melia Aziza. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan tingkat tinggi bagi keberlangsungan hidup manusia. Yang pertama, kita dapat menggunakannya sebagai asupan karbohidrat, di mana seperti padi, gandum, kentang, serta ketela pohon yang seringkali kita gunakan sebagai bahan pokok utama dalam pembunuhan karbohidrat. Yang kedua, sebagai asupan protein seperti kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Yang ketiga ada lemak, contohnya seperti kelapa, kelapa sawit, yang umum sekali kita gunakan sebagai minyak goreng. Yang keempat sebagai bahan sandang, contohnya seperti rami, kapas, yang dapat kita gunakan sebagai bahan baku industri pakaian. Yang kelima sebagai pemenuh kebutuhan vitamin dan mineral, contohnya sayur-sayuran seperti kubis, tomat, dan buncis, kemudian ada buah-buahan seperti pepaya, mangga, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai bahan obat-obatan, yaitu pemanfaatannya seperti tanaman kina pada industri obat yang terkenal sekali untuk mengobati pada penyakit malaria. Kemudian ada pula seperti minyak kayu putih, jahe, lempuyang, yang memiliki berbagai macam khasiat baik bagi tubuh. Yang ketujuh ada bahan-bahan lain, maksudnya bahan-bahan dari sini ialah pemanfaatan sebagai contohnya minuman seperti kopi, teh, ataupun coklat. Yang terakhir ialah bahan bangunan, contohnya pohon jati, sana keling, mahoni, meranti, dan sebagainya, yang dapat kita gunakan sebagai bahan dalam pembuatan mebel dan lain-lain. Tumbuhan tingkat tinggi atau spermatopita memiliki berbagai macam jenis dan manfaat untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat memanfaatkan keanekaragaman tersebut dengan sebaik-baiknya, cermat, dan selalu melestarikan kekayaan alam yang ada. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator, saya persilahkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.